pagi. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang ada habisnya bagi kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya.
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan dalam kehidupan kami ya Bapa, bahwa Engkau sungguh baik, bahwa kuasa kasih-Mu nyata luar biasa dalam kehidupan kami. Perkenanan Tuhan yang boleh menghadirkan kami yang ada pada saat pagi hari ini. Kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami, menaikkan pujian syukur untuk kebaikan Tuhan, menaikkan pujian syukur untuk kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami, bahkan kami yakin dan percaya sampai selama-lamanya Tuhan selalu menolong dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami rindu menaikkan puji-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan yang ada, baik itu WA singer, pemain musik, baik itu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan malaikat kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa otoritas Allah pimpinan Roh Kudus senantiasa menaungi umat Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini, biar mereka hadir bukan karena rutinitas, tapi satu kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, sehingga Engkau Allah ya Bapa mengurapi setiap kami jemaat yang ada pada saat pagi hari ini. Berkati mungkin jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, biarlah Tuhan boleh hentak ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada Tuhan untuk bisa berkumpul, untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama kasih setia Tuhan.
Dia lahir, dia mati, dan juga dia bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita lanjut dengan pujian Dia mati bagiku, Dia bagi bagiku. Kasih setia Tuhan tiada habisnya, amin. 2020, 2021, kasih Tuhan tetap sama, bahkan kasih Tuhan tetap melimpah bagi kita semuanya, amin. Kita akan satu pujian lagi, Kau teramat baik Tuhan. Kembali
menyerahkan kehidupan kita, rencana kita, masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk mau menerima firman Tuhan. Dari semula kau menciptakan Yesus. Dari semula
pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan pagi ini Bapa, terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang indah bagi-Mu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus sampaikan isi hati Bapa kepada umat-umat-Mu. Haleluya. Roh Kudus pegang kendali atas hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-umat-Mu, berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Penuhi umat-umat-Mu semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hati dan pikiran kami siapkan untuk diisi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis yang ingin mencuri firman-Mu dari kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hati kami, pikiran kami, ruangan ini, hamba-Mu juga ada di dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru bagi yang baru bertemu ya. Puji Tuhan ada beberapa yang baru bertemu hari ini. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya lupa, saudara yang belum ngambil souvenir apa ini? Ya, souvenir. Kalau biasanya ayat-ayat tahun baru, pembatas Alkitab ya. Kali ini kami buat seperti ini. Ini entong. Kalau ini entong. Kemarin ada sutil, beda-beda ya. Tapi semua terbuat dari kayu. Saudara bisa nanti ngambil di sana ya. Kami hanya menuliskan intinya saja. Saudara harus buka Alkitab seperti ini. Filipi 4 ayat 19 ya. Kalau ayat panjangnya itu adalah bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Nah, di sini kami hanya tulis Tuhan yang mencukupkan. Amin ya. Nggak boleh diganti, nggak boleh ditukar juga ya. Oh nggak cocok ayatnya tukar, nggak boleh. Saudara silakan ambil nanti satu orang yang puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga sampai 5. Saudara sudah temukan. Saya mendapat berdiri semua untuk menghormati pembacaan ayat firman Tuhan yang pertama. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Sudah ketemu? 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima ya. Saya akan bacakan supaya Bapak Ibu perhatikan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari saya berikan satu tema atau judul adalah kunci kemenangan ya. Di sini di ayat yang kita baca ayat yang keempat, kita akan titik beratkan ayat 4 bagian B. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang lahir dari Allah itu? Coba kita perhatikan ayat bagian B. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita ya. Iman kita yang mengalahkan. Jadi iman itu datangnya dari Allah, yaitu adalah kalau Roma berkata bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan firman Allah. Jadi bukan iman-iman yang bukan iman yang timbul begitu saja, tetapi tidak adalah iman yang timbul karena kita mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi iman karena mendengar firman Tuhan, iman karena tahu firman Tuhan, iman karena memahami, mengerti akan firman
Nah, Bapak Ibu yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ke depan kita tidak tahu ya. Kita mengira 2021 mungkin akan pandemi berakhir, tapi kenyataannya belum. Tapi bersyukur kepada Tuhan sudah ada vaksin ya. Mungkin dalam waktu dekat, saudara, mari kita ada sih kontroversi juga ya. Bisa enggak, boleh enggak, ini enggak. Tapi bagi saya itu bisa ya. Nah, saudaraku, iman itu mengalahkan dunia. Keyakinan kita akan firman Allah itulah yang akan mengalahkan dunia. Nah, sekarang iman seperti apa yang akan mengalahkan dunia? Semua orang bisa saja bilang, aku punya iman. Aku punya iman. Tetapi apakah cukup dengan kata-kata saja? Oh gini, aku punya iman. Nah, di dalam Yakobus pasal yang kedua, kita baca dulu ya. Yakobus pasal yang kedua, Yakobus itu saudara mundur sedikit ya. Yakobus pasal yang kedua, kita baca ayat 17. Baca ayat 17 sampai ayat yang ke-22 nanti ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ya saudara ya, jadi jelas. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau tadi dikatakan bahwa iman itu mengalahkan dunia, iman kita, iman akan firman Allah, iman kepada Allah itu akan mengalahkan dunia. Tetapi kalau iman itu hanya sekedar iman tanpa dilakukan, firman Tuhan katakan jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, imanmu itu tidak bisa mengalahkan dunia, mengalahkan keadaan. Karena ayat 17 ini berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perhatikan lagi ayat, kita teruskan pembacaan ini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman itu akan terlihat dari tindakan. Iman itu akan terlihat dari cara kita hidup sehari-hari. Semua orang pun bisa berkata, aku punya iman. Anak kecil pun bisa, kalau hanya untuk mengucapkan. Tapi untuk melakukannya, bertindak secara dengan iman itu tidak semua orang bisa. Karena itu firman Tuhan katakan adalah padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Maka menjawab, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Iman itu harus ditunjukkan dari perbuatan. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan, firman Tuhan katakan dalam Yakobus, iman yang kosong. Enggak ono isinya. Iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan, itulah iman yang kosong. Hanya sekedar tahu, tapi bukan pelaku. Tidak hidup sebenarnya dalam iman itu. Kita lanjutkan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dipersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan, harus disertai dengan tindakan. Saya percaya usaha saya akan berhasil. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati saya. Tuhan akan berfirman, berjanji bahwa akan mengangkat saya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya. Engkau bangun jam 10 pagi, orang lain sudah selesai belajar, pohon diberkati oleh Tuhan. Bangun pagi-pagi, buka toko, siapkan sebaik-baiknya. Tuhan, bagian kita yang berusaha, saudara ya. Anak sekolah besok bulan depan ujian, Yesus
percaya Tuhan akan menolong saya dapat nilai A semuanya, nggak usah belajar. Nggak bisa. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Kalau engkau berjualan toko, tata tokomu dengan baik, buka pagi-pagi, sehingga jangan sampai orang sudah selesai belanja baru engkau buka toko. Terlambat. Orang sudah selesai belanja sayur mayur, baru engkau siapkan di sini ikan, siapkan sini sayur. Itu telat. Ada memang yang harusnya buka sore, karena memang itu menu sore, gak apa-apa. Nah, saudaraku, semua iman itu, percaya kita kepada Yesus itu, kepada firman Tuhan harus disertai dengan tindakan. Kerasnya kehidupan ini, saudara, kita nggak boleh santai-santai. Ya, karena hidup ke depan ini adalah hidup yang sangat berat, saudara. Makin hari semakin berat. Kalau kita tidak sertai dengan tindakan, tidak sertai dengan iman, keyakinan kita tidak sertai dengan perbuatan kita, tidak bekerja sama dengan perbuatan kita, tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak akan bisa mengalahkan dunia ini, bahkan kita yang akan tenggelam di dalam dunia ini. Nah, puji nama Tuhan. Kita akan lihat bagaimana seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia tidak hanya mendengarkan firman itu, dia tidak hanya terfokus kepada masalah yang besar, tetapi dia bertindak. Maka ada kemenangan yang luar biasa. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Kita baca ayat pertama sampai yang ke-5. Jatuhnya Yerikho. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat di dalam tindakan Yosua. Yosua ini adalah seorang pemimpin menggantikan Musa. Dikatakan dari ayat yang pertama, dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya. Sebenarnya saudara, setiap orang-orang yang ada pada waktu itu, suku-suku, bangsa-bangsa yang ada di daerah itu, di Kanaan itu, di mana bangsa Israel akan menduduk itu, sebenarnya mereka takut semua sama bangsa Israel. Kalau kita bisa melihat ke belakang sedikit, pasal 3, pasal 4, orang Yerikho ini sendiri ketakutan. Yang menyebabkan ayat pertama adalah pintu gerbangnya tertutup itu bukan ditutup oleh bangsa Israel, tidak. Tapi ini adalah orang Yerikho sendiri yang menutup pintu-pintu gerbangnya. Pada zaman dahulu saudaraku, sebuah kota itu akan dikelilingi oleh sebuah tembok. Kalau saudara bisa pelajari ya, tembok Yerikho ini tingginya sangat tinggi. Dituliskan 14 meter tingginya. Gereja ini berapa meter tingginya? Tinggi 4. Berarti kalau ada 14 meter, berapa kali gereja ini saudara? 3, 4 gak sampai. 3,5 kali. Sangat tinggi untuk sebuah ukuran tembok.
tuliskan saudara ya, lebarnya itu 6 meter. Gereja kita ini 8 ya, lebarnya. Lebar gereja ini 8 meter. Berarti kurang, berarti sampai segini saudara. Segi dari sini sampai. Tembok yang sangat besar, lebar dan sangat tinggi. Juga kalau Atlas Alkitab menuliskan sebenarnya kota Yeriko ini kalau untuk ukuran kota sekarang tidak terlalu luas, hanya 4 hektar. Ya, kalau sekarang sebuah kota kalau 4 hektar itu adalah kota yang kecil sebenarnya. Saudara tahu ukuran hektar ya? Kalau yang punya tanah gereja ini semua tanahnya ini berapa meter? 2000, 1000 meter. Berarti kalau 1000 meter, 1 hektar berapa meter? 1 hektar itu ada 10.000 meter. Betul ya? Sampai kali-kali ini betul? 1 hektar sama dengan 10.000 meter. Ini semuanya 1000 meter. Berarti 1 hektar itu 10 kali gereja ini. Kalau ada 4 hektar 40 kali. Untuk ukuran sebuah kota tidak terlalu besar kalau sekarang, tapi pada zaman dahulu itu sudah cukup besar. Sebuah kota yang besar. Kalau sekarang enggak saudara ya, untuk ukuran kota sekarang ini, tolong Ibu Happy, jendela yang samping Ibu tolong tutup. Tolong tutup, saya kena mobil dari sana. Maaf. Satu saja yang ditangani saja ya, makasih. Nah, saudaraku, kota ini dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi dan sangat tebal. Kalau kita naik sedikit ke atas, itu pasal 5 ayat 13, saudara perhatikan, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Sampai di situ. Dalam terjemahan lain dituliskan bagian ini, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Ketika Yosua berdiri dekat Yeriko, dalam terjemahan lain, dia mengira-ngira kekuatan Yeriko itu. Dia sedang melihat. Dia sudah tahu tembok itu begitu besar. Dia sudah tahu tembok itu terlalu tinggi untuk dicapai bangsa Israel. Yosua sebagai pimpinan, dia tahu kalau tembok itu terlalu lebar untuk dirobohkan. Kota itu terlalu kuat untuk dirobohkan, untuk dihancurkan, dikalahkan sama mereka. Yosua sedang mengira-ngira, ini tembok terlalu tinggi, ini tembok terlalu tebal. Dan di ayat yang kedua dikatakan bahwa rajanya pahlawannya gagal perkasa. Saudara, Yeriko, kota Yeriko adalah kota yang kuat, bentengnya tinggi dikelilingi, tetapi ada kegentaran di orang Yeriko. Ada ketakutan. Mereka punya benteng yang kuat, tetapi orang Yeriko takut kepada bangsa Israel. Bangsa yang tidak punya kekuatan, bangsa yang tidak punya kota, tidak punya senjata. Mereka tidak punya senjata karena mereka masih dalam perjalanan. Orang Israel, tetapi orang Yeriko, orang-orang yang ada sekitarnya pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan khususnya di dalam kasus jatuhnya Yeriko ini, saudara, kita akan melihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan jatuhnya kota Yeriko ini. Kota yang secara akal manusia, Yosua pun sebagai pimpinan, saudara, ini akan kita lihat antara pimpinan dengan bangsa Israel. Orang yang di atasnya dengan anak buahnya itu harus sama-sama memiliki iman, harus sama-sama memiliki iman yang disertai dengan tindakan. Kalau hanya pemimpin saja, ayo berkoar-koar, tetapi yang di bawahnya tidak mau, nggak bisa. Karena itu tadi dikatakan dalam Ibrani, bekerja bersama-sama iman, bekerja bersama-sama dengan tindakan. Yang mana iman kita akan firman Allah itu harus disertai dengan tindakan. Mari kita lanjutkan baca ayat yang kedua ya, di
Kita sudah tahu sejarahnya Yeriko ya, bagaimana kondisinya kota Yeriko yang secara manusia bahkan Yosua pun berpikir bagaimana ini sedang mengira-ngira kekuatan dari kota Yeriko. Ayat yang kedua, satu janji Tuhan datang kepadanya. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Satu janji Tuhan kepada Yosua. Yosua, kota ini, rajanya, pahlawan-pahlawan gagah perkasa kuserahkan ke dalam tanganmu. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Yosua, kota ini kuserahkan dalam tanganmu. Tuhan sudah berjanji, bukan? Hei semua anak-anakku, jemaat Bethlehem, aku menyertai kamu sepanjang 2021. Berkat-berkatku kucurahkan. Tetapi, nah ini tetapinya ini ya. Karena keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma, tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Gak seenaknya saja kita bisa terima. Oh, aku akan mencukupi keperluanmu. Coba perhatikan, bagi yang mengasihi Dia. Jadi hanya dalam Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka segala perkara yang kau hadapi akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan berkata, Yeriko ini adalah untuk kamu Yosua. Aku akan serahkan kota ini. Aku akan serahkan rajanya, serahkan pahlawannya. Semua yang ada di kota ini menjadi milik kamu dan bangsa Israel. Tetapi perhatikan ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota ini. yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tahun. Tapi di hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Dan apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Satu cara yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Yeriko ini kuserahkan kepada kamu Yosua. Tetapi kamu harus mengelilinginya sekali dalam sehari selama 6 hari. Kota ini untuk dikelilingi, kalau mereka lari-lari saudara ya, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali. Itu adalah cara kita. Tetapi Tuhan bilang hanya 1 kali boleh Yosua. Dan itu juga ada urut-urutannya saudara ya, nggak boleh. Peniup sangkakala nggak kayak gitu. Ada urut-urutannya ya. Bagaimana urut-urutannya itu untuk supaya bangsa saya lupa mestinya urut-urutannya itu. Jadi di sini ada urut-urutannya. Kalau kita bisa lihat itu, saya lupa tapi saya masih ingat karena ini sedang tema sekolah minggu. Itu urutannya adalah prajurit saya di depan, membawa senjata, kemudian diikuti oleh imam peniup sangkakala, kemudian pengangkat tabut, kemudian barisan penutup lagi. Itu ada urut-urutannya sendiri. Dan selama mereka mengelilingi tembok itu saudara, hanya boleh peniup sangkakala yang meniup sangkakala. Yang lainnya nggak boleh rame-rame. Dan hanya 1 kali sehari loh. Beno cepat, kita kan gitu kadang-kadang. Ini bisa dikerjakan cepat. Kenapa nggak dikerjakan cepat aja? Kita pengen cepat. Tapi Tuhan enggak. Dia bilang sekali sehari Yosua. Cuma sekali sehari. Kalau saudara bilang belajar pasal itu semua. Mereka kelilingi sekali sehari, keliling terus. Yang bawa sangkakala tiup sangkakala. Kemudian yang bawa tabut bawa tabut kelilingi. Prajurit ada di depan, ada di belakang sebagai barisan penutup. Mereka mengelilingi. Kenapa enggak 2, 3, 4 kali 1 hari supaya cepat selesai? Di sinilah ketaatan. Iman itu menuntut ketaatan.
Iman itu menuntut tindakan, menuntut penurut, tunduk, ketundukan kepada firman Tuhan. Mereka menjalaninya sekali sehari. Oh, sudah selesai sekali, balik ke kemah, tidur. Besok bangun lagi, selama 6 hari seperti itu. Tetapi pada hari yang ke-7 Tuhan berfirman, pada hari yang ke-7 Yosua, kamu harus mengelilingnya sebanyak 7 kali. 7 kali gimana caranya? Selama 6 kali itu mereka tetap berkeliling sambil diam, gak rame-rame. Tetapi pada yang ke-7, pada kali yang ke-7, sangkakala ditiup dengan sangat keras. Dikatakan ditiup dengan berbunyi yang sangat keras, disertai dengan sorangan dari bangsa Israel semuanya, dengan nyaring. Kalau firman Tuhan tuliskan, saudara sudah baca nanti semuanya. Bangsa Israel bersorak dengan nyaring, dengan keras, dan itu sangkakala ditiup dengan sangat keras semuanya. Apa yang terjadi, saudara? Itu tembok yang begitu tinggi dan begitu tebal runtuh seketika di hadapan Tuhan. Iman yang disertai dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan, itulah yang akan mengalahkan, meruntuhkan tembok-tembok yang tebal yang yang kita hadapi. Bangsa Israel tidak pakai apa-apa secara akal manusia. Ini masalah, ini tembok tidak bisa diruntuhkan. Pemimpin pun seperti itu. Yosua mengira-ngira ini bisa apa tidak, sedang melihat. Tetapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Tembok yang tinggi, tembok yang tebal, yang secara akal pikiran kita pun kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka disitulah kita akan melihat mukjizat demi mukjizat Tuhan. Disitulah kita akan melihat ke depan tahun 2021 ini. Kita akan melihat betapa luar biasanya pertolongan Tuhan kalau kita taat melakukan firman Tuhan. Hati yang taat, hati yang tunduk kepada firman Tuhan. Ini adalah membutuhkan jamaah Roh Kudus, memerlukan jamaah Tuhan hati ini untuk hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Coba berpikirkan, saudara, ini kerjaan opo ngelilingi tembok samono sehari saja. Nggak bisa saenai, aku mau 2 kali sehari Tuhan, pengen cepat. Nggak bisa, hanya 1 kali. Waktu itu Tuhan punya, kita nggak bisa mempercepat atau memperlambat. Waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang tunggu anakku, mau nggak mau kita harus tunggu. Selama 6 hari hanya 1 kali, maka mereka pun harus rela memikul tabut itu. Saya nggak tahu beratnya tabut itu. Kalau segini aja beratnya, saudara, lumayan, saudara. Apalagi kayunya untuk tabut itu yang asli, kayu yang paling bagus. Ada lagi isinya, ada lagi kerumnya. Ini aja berat ini, saudara. Kenapa kami gampang mindahnya? Ada rodanya di bawah, saudara, ya. Ada triknya itu. Ada roda di bawah, ditutupi pakai meja paling bawah sehingga gampang geser ke sini. Saya dulu minta sama tukang, buat rodanya, Pak. Aku nggak kilo iso angkat, Pak. Terlalu berat, saudara. Ini ketat, tidak gampang ini bawa tabut. Berat. Apalagi nggak boleh main-main setengah jam. Kalau anak-anak sekarang kan jalan sambil HP-an, laku-laku dari Sempuk keliling sampai sana, nggak masalah kalau HP-an sambil ngobrol. Ini nggak boleh. Dikatakan kamu jangan, kalau saudara perhatikan pasal ini, Yosua memerintah pada bangsa Israel, kamu jangan mengganggu kata-katamu, hanya bunyi trompet saja yang kedengaran. Membutuhkan ketaatan dan iman yang taat kepada firman Tuhan, itu yang akan mengalahkan dunia ini. Ya. Percaya kepada firman Tuhan, taat berarti kau taat kepada firman Tuhan. Secara akal manusia itu gak masuk akal. Cara-cara yang Tuhan berikan itu, kalau kita pikirkan dengan akal kita gak masuk akal. Saudara ingat Naaman, kita baca saja ya 2 Raja-Raja pasal yang ke-5.
Raja-Raja pasal yang kelima. Dua Raja-Raja pasal 5. Apa yang menyembuhkannya Naaman, saudara? Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, matilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah yang benamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Naaman seorang panglima, memiliki kedudukan, tapi dia memiliki sebuah penyakit kusta, penyakit yang dihindari oleh orang lain, penyakit yang dianggap najis oleh orang lain. Tetapi pada waktu itu dia datang kepada seorang nabi bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa perintahkan apa? Pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Saudara kalau baca ke atas ayat-ayat ini, Naaman ini melakukan apa? Ngomel. Ini Nabi gimana? Paling tidak kan dia datang menemui saya. Nabi Elisa gak nemui dia loh. Dia tetap Nabi Elisa di rumah. Dia bilang suruh dia mandi. Ini Naaman panglima merasa karena kedudukannya tinggi paling, oh ini pendeta, ini hamba Tuhan, paling tidak dia datang ke saya memanggil nama Tuhan, kemudian menggerak-gerakkan tangannya atas saya akan sembuh. Ini apa-apaan ini? Hanya nyuruh saya mandi di sungai sana. Tapi anak buahnya bilang, Tuhan, seandainya Tuhan disuruh bayar mahal, disuruh melakukan hal yang lebih sukar, pasti Tuhan mau lah. Ini lo cuma mandi tok lah, pokok-pokok. Memang secara akal itu nggak masuk akal, Bapak Ibu. Tetapi akhirnya Naaman pergi ke sungai itu, membenamkan dirinya 7 kali. Ketika kita melakukan firman Tuhan, bertindak, maka disitulah ada mujizat itu. Disitulah ada pertolongan itu. Tembok-tembok itu akan roboh kalau kita bertindak dengan iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan. Saudara masih ingat kisah Petrus, Simon Petrus yang menjala sepanjang malam, mereka menjala 1 ekor ikan pun mereka tidak dapatkan. Ketika pagi-pagi mereka ke pinggir pantai bertemu dengan Yesus. Yesus bilang apa? Simon, pergi ke laut, lebarkan jalanmu. Simon Petrus berkata apa, Bapak Ibu? Yesus, Guru, karena Engkau yang menyuruh, karena itu adalah firman Tuhan, karena Yesus yang menyuruh, dia lakukan taat. Bukan waktunya pagi-pagi ke laut. Sama saja dengan di Indonesia, dengan di Israel cari ikan pada malam. Pagi-pagi itu mereka sudah pulang ke pantai, menjual hasil ikannya seharusnya. Tetapi Yesus berkata pada pagi itu, ini memang bukan waktumu Petrus, tapi waktu saya. Ini timingnya Tuhan, waktunya Tuhan. Saat ini pergi Petrus. Petrus taat karena Yesus yang menyuruh. Petrus taat, dia lakukan firman Tuhan. Saudara, ketika dia melakukan firman Tuhan, dia melakukan perintah Yesus, dia tebarkan jalannya. Tidak hanya 1 ekor, bukan cuma sedikit. Begitu mereka tarik jala itu, jala penuh dengan ikan. Perahu mereka tidak cukup untuk memuat ikan. Akhirnya manggil perahu lain. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Tuhan, firman Tuhan, tidak hanya memberkati dirimu, tidak hanya memberkati keluargamu, tetapi juga memberkati yang lainnya. Amin. Engkau bisa menjadi berkat ketika engkau tunduk taat kepada firman Tuhan. Cara-cara Tuhan kadang-kadang gak masuk akal, saudara. Tetapi waktu itu adalah waktu Tuhan punya. Kalau Tuhan bilang sekarang, ya sekarang. Kalau Tuhan bilang besok-besok. Tetapi dalam penantian itu ada ketaatan. Ayat yang terakhir kita buka dalam Yesaya pasal 36. Yesaya pasal 36 ayat 28, ayat 26, 27.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hati yang taat, kemampuan untuk hidup melakukan firman Tuhan itu datangnya daripada Tuhan. Pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena itu mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang taat, berikan saya kemampuan. Aku percaya firman. Hari ke depan memang kita tidak tahu. Siapa yang tahu, saudara? Saat-saat ini pemerintah sedang giat-giatnya untuk mengatasi COVID dengan menjaga jarak. Tetapi nyatanya apa? Ada gunung Merapi, gunung apa? Meletus. Semeru apa Merapi ya, membuat pengungsian. Kalau sudah pengungsian, bagaimana membatasi jarak? Ada banjir, harus mengungsi. Bagaimana membatasi jarak? Tetapi ingatlah, ya, ketika kita taat kepada firman Tuhan, tembok setebal apapun, ya, walaupun usahamu seolah-olah tidak jalan, tetapi ketika engkau tetap taat kepada firman Tuhan. Petrus tadi, ya, ingat Petrus itu usaha sepertinya nggak ada. Mereka sudah bekerja begitu capek sepanjang malam, tapi ketika mereka taat kepada Yesus, Guru, karena engkau yang menyuruh saya lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh dalam hatimu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, berdoa, hati yang tunduk. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, adalah bagi orang-orang yang mau taat kepada firman-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Berfirman,
kau yakin akan firman Tuhan, sebelum semua bangkit berdiri, mari kita jadikan hidupku hanya oleh perkataanmu ya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan
Iman yang ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan, adalah iman yang mengalahkan dunia, iman yang mampu menembus segala sesuatu yang Tuhan. Yang kami perlu kerjakan hanya ketaatan di dalam mengerjakan firman Tuhan, sehingga mujizat-mujizat, haleluya, perbuatan ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan, haleluya. Sepanjang 2021 ini Tuhan, kami boleh melihat berbagai macam hal yang besar yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami secara pribadi, bagi usaha kami, bagi keluarga kami, haleluya, bagi semua aspek di dalam kehidupan kami Tuhan, akan mengalami hal-hal yang besar bersama-sama dengan Engkau, asal kami taat mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk fokus senantiasa di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kami semua, dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, mengadarkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahteranya bagi engkau sekalian. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.